Haleluya, haleluya. Selamat kita bertemu lagi dalam Renungan Sesyanim. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Sebelum kita memulaikan renungan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sampai hari ini kami masih merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang nyata bagi hidup kami, keluarga kami, bagi semua orang yang kami tahu dan kami kenal. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berbicara apa yang Engkau mau untuk kami dengar malam hari. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Mazmur 86. Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima. Firman Tuhan menuliskan demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Ketika saya berdoa pagi dan membuka ayat, terlintas ayat ini. Saya tidak pernah membaca ayat ini sebelumnya. Saya berdoa pagi dan terlintas ayat ini. Dan ketika saya baca, wow, ayat ini ayat yang luar biasa. Yang pertama, sebab Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saya mengingatkan lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Hari-hari ini mungkin banyak persoalan. Hari-hari ini mungkin banyak tantangan. Tetapi Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Bapak Ibu, mungkin ada di rumah, istri atau anak, mari ingatkan kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Terlalu banyak rancangan Tuhan yang baik untuk kita. Terlalu banyak pekerjaan baik yang akan Tuhan kerjakan, ataupun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu baik, kemarin, dahulu, mungkin berapa puluh tahun, ke depan ini pun Tuhan akan tetap baik bagi kita. Haleluya, tidak hanya baik. Ayat selanjutnya menuliskan ini. Dan suka mengampuni. Wow, ini luar biasa. Tidak hanya baik, tetapi dia adalah Allah yang suka mengampuni. Siapa dari kita yang tidak pernah melakukan dosa? Sadar atau tidak sadar. Hari-hari kita pasti melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan itu dosa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. Tidak hanya baik. Dia tidak hanya baik, tetapi dia suka mengampuni. Banyak orang baik, tetapi berbicara mengampuni, saya baik mungkin. Tapi ketika orang bersalah, belum tentu saya akan begitu gampang mengampuni. Tetapi Tuhan tidak hanya baik, tetapi Tuhan juga suka mengampuni. Tanamkan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita pun dirongrong atau diintimidasi oleh iblis dengan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau berbuat kebaikan kepada orang lain, iblis mengintimidasi kita dengan dosa-dosa yang lewat. Tetapi ayat ini menguatkan kita hari ini, bahwa Dia Allah yang baik dan suka mengampuni. Tanamkan itu dalam hidup kita. Bicarakan, proklamirkan ketika iblis merongrong kita, kita bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni.
Tetapi di ayat yang lain menuliskan bahwa syarat untuk diampuni, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Banyak dari kita hanya ingin diampuni, tapi kita tetap menyimpan kesalahan orang lain. Berbicara tentang mengampuni, maka berbicara juga tentang mengampuni. Diampuni harus disertai dengan mengampuni. Ketika kita mengampuni orang lain, ketika kita memaafkan orang lain, ketika kita legowo dengan kesalahan orang lain, maka pada saat itu kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Tuhan baik dan suka mengampuni. Ayat selanjutnya dikatakan, dan berlimpah kasih setia. Dan berlimpah kasih setia. Wow, ayat ini menggunakan kata berlimpah kasih setia. Berlimpah itu adalah satu ukuran yang tidak bisa diukur. Berlimpah. Wow, begitu berlimpah ketika kita menemukan sesuatu yang banyak yang tidak bisa dihitung dengan angka, maka kita cukup memakai kata berlimpah. Berlimpah. Wow, itulah dikatakan tentang kasih setia Tuhan. Berlimpah. Tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Allah itu tidak hanya baik, tidak hanya suka mengampuni, tetapi berlimpah kasih setia. Berbicara kasih setia, kita mendapatkan dua kata, kasih dan setia. Berbicara tentang kasih dan setia ini dua hal yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Kita tidak mungkin mengasihi orang kalau kita tidak setia. Mungkin bisa, tetapi ada alasan yang menguntungkan dia pasti ketika kita mengasihi tapi tidak setia. Begitu juga orang tidak akan bisa dikatakan setia kalau tidak dilandaskan oleh kasih. Begitu juga Allah. Kasih dan setianya melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di akhir-akhir ini kita dihadapi dengan tantangan. Ya, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan ada. Semua berubah drastis, dari pendidikan, ekonomi, bahkan efeknya kepada keamanan. Tetapi ingatlah, ayat hari ini, renungan hari ini mengatakan bahwa Allah itu baik. Dia suka mengampuni. Bahkan kasih setianya berlimpah. Banyak hal yang kita bisa jabarkan dari tiga hal ini. Tetapi tentu ini pengalaman pribadi yang hanya bisa disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Berapa banyak pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan. Berapa banyak kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang umur kita. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Begitu juga ke depan. Kalau dahulu Tuhan itu baik buat kita. Kalau dahulu Tuhan itu maha pengampun. Kalau dahulu Tuhan itu berlimpah kasih karunia. Maka yakinlah. Ke depan Tuhan itu tetap baik. Di depan kita Tuhan itu tetap mengampuni. Di depan kita Tuhan itu tetap berlimpah kasih karunia. Tetapi ada satu hal yang menjadi perhatian kita. Yaitu ayat selanjutnya. Bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pengampunan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, jadilah orang yang suka berseru kepada Tuhan. Berseru artinya kita berbicara dengan Tuhan. Berseru artinya kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Berseru berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Malam hari ini, cek hubungan kita dengan Tuhan.
Cek kembali. Apakah masih ada doa? Apakah masih ada firman? Apakah masih ada hal-hal yang baik? Apakah masih beribadah? Walaupun harus online. Atau kita menganggap ini sekedar menonton saja. Beribadah online berbeda dengan menonton online. Menonton kita bisa leluasa, tapi beribadah, bagaimana kita bersikap ibadah ketika di gereja. Maka hal itu juga yang harus kita lakukan ketika beribadah di rumah. Penuh dengan sopan, penuh dengan hikmat, penuh dengan etika. Pegang itu, lakukan itu. Ketika kita berseru, maka kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya. Terima kasih, ini renungan malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebaikan Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, biarlah pengampunan Tuhan menjadi bagian kami. Jaga lindungi kami, biar kami menjadi orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Sehingga 3 hal ini menjadi bagian kami. Diberkati kami semua yang ada. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sosianim bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.